warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bina Bojonegoro, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kemenak Bojonegoro, Pak PLTK Subag, Bapak Kasih dan Pimpinan Zakat Wakaf. Yang saya hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Kemenak Bojonegoro dan semua jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita berupa sholat dan juga puasa yang sudah tidak terasa sudah memasuki hari ke-7 ya. Tidak terasa, dan mungkin karena kesibukan kita pun nanti tidak terasa tiba-tiba sudah hari raya. Itulah menandakan bahwa yang tidak terasa dan merasa nyaman ini bahwa kita mendapatkan curahan nikmat yang enak di dunia ini, sehingga meskipun lamanya waktu itu tidak terasa lah. Tetapi sebaliknya ketika kita ini sakit, kita menderita, ketika kita susah, maka satu hari pun sudah lama sekali. Bahkan 1 jam aja kalau kita sakit sudah lama sekali. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan, setahun, kalau menikmat tidak terasa, tiba-tiba sudah selesai. Oleh karena itu dengan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawatullahi wassalamu semoga terlimpahkan majuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga termasuk umatnya yang bisa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan semoga kita termasuk umatnya yang dicintai Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa adalah satu ibadah yang luar biasa, di mana ibadah puasa ini sudah diwajibkan sejak dulu kala, sejak sebelum Nabi Muhammad. Karena puasa ini mempunyai kekhasan yang sangat khusus. Bahkan berapa pahalanya puasa sendiri Allah tidak memberitahu. Karena Allah, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu karena aku, maka akulah besok yang akan membalasnya. Ya, cuma kalau kita lihat di sekitar kita ya, banyak juga orang tidak berpuasa ya. Kemarin itu saya jalan-jalan sampai Kanor, sampai ke Rengel, sampai berkunjung ke orang tua. Saya pikir semua orang itu banyak yang puasa. Ya tak imboknya awakku dewi, berarti orang banyak puasa. Ternyata di jalan-jalan itu banyak yang tidak puasa. Jadi kalau hari ini panjenengan kok puasa, oh berarti jenengan ini termasuk yang terpilih mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Karena orang untuk bisa beribadah itu sendiri perlu pertolongan Allah. Orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, meskipun dia tahu ibadah itu sesuatu yang diwajibkan, ibadah itu mendapat pahala, kalau tidak mendapatkan pertolongan dia tidak akan dapat. Contoh, kita ada orang misalnya sakit, dia kepingin puasa, tetapi karena tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka dia terpaksa tidak puasa.
Ada orang yang setiap hari bekerja, kerjanya berat, dia kepingin puasa, tetapi dia tidak kuat untuk berpuasa. Kaitannya dengan orang-orang yang bekerja ini, Islam itu sangat memberikan kelonggaran yang luar biasa. Orang yang berpergian jauh itu boleh tidak puasa. Orang yang bekerja berat boleh tidak puasa. Tetapi tidak diperbolehkan sejak awal kemudian tidak puasa. Satu contoh, misalnya panjenengan rumahnya Surabaya sana mau ke sini. Sejak awal sudah tidak puasa, tidak boleh. Harus dari rumah itu tetap puasa, tetap sahur, tetap niat puasa. Kalau nanti tidak kuat di tengah jalan atau tidak kuat waktu kerja, silahkan diperbolehkan untuk tidak puasa alias muka. Dan besok ketika di luar Ramadan bisa mengqadha puasanya. Orang yang setiap hari bekerja di sawah dan lain-lain, tidak boleh kemudian dia langsung tidak puasa, ya tidak sahur, tidak puasa, niat tidak puasa, begitu tidak boleh. Tapi dia harus ya sahur, ya niat puasa. Ketika dia nanti tidak kuat, baru dia boleh untuk tidak puasa. Itu seperti itu aturan dalam fikih itu. Jadi kalau ada orang kemudian tidak puasa, memang niat tidak puasa, itu dosanya luar biasa. Bahkan andaikan disauri atau diqadha'i sepanjang hidupnya aja tidak bisa menggantikan itu. Karena as-saumu li wa ana asibi, puasa itu memang karena Allah. Jadi dalam puasa ini kita dididik oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam kitab tadi, dalam Al-Quran tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa diwajibkan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ada orang yang menafsiri, kan puasa itu untuk menjadikan orang bertakwa. Lah kalau saya sudah takwa, apa perlu puasa, Pak? Ya, saya sudah puasa gitu ya. Ya kira-kira gimana ini? Puasa apa enggak ya? Ya tetap puasa. Puasa itu perintah ya. Sedangkan la'allakum tattaqun itu merupakan faidah, bahkan efek dari ketika kita itu melaksanakan puasa. Kita dididik untuk menjadi orang yang disiplin dalam waktu. Mulai kita sahur sampai berbuka, kita betul-betul dididik untuk disiplin dalam waktu. Tidak boleh misalnya tanpa ketahuan orang terus kemudian nyolong-nyolong minum gitu ya, tidak boleh. Itu waktunya sudah sangat dibatasi betul. Ketika sudah imsak ya harus berhenti. Tidak boleh kemudian sudah imsak terus makan terus sampai sholat subuh sampai makannya, tidak boleh. Nanti tidak diterima puasanya oleh Allah. Gitu ya. Kita juga dididik untuk ikhlas, bahwa puasa ini bukan karena siapa-siapa, tapi betul-betul karena Allah. Sebab tidak ada orang yang tahu kita ini puasa tidak puasa, kita tidak ada yang tahu. Kita betul-betul puasa ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan keikhlasan ini Allah lah memberikan balasan itu. Dan seberapa kadar keikhlasan kita, yang tahu ya Allah tentu, sama kita sendiri ini sejauh mana atau setingkat apa keikhlasan kita itu. Gitu. Ya. Kita juga disuruh untuk bersabar ya. Di banyak hal di dalam tarbiyah Ramadan ini, satu adalah tarbiyah dalam sisi ya, batiniyah atau ruhiyah kita.
kita dididik untuk disiplin, kita dididik untuk tepat waktu, untuk sabar, ya. Kita dididik untuk ikhlas, ya. Sabar dalam artian ketika ada makan-makan yang enak-enak, kita sabar menahan. Ketika kita harus marah atau kita harus berucap sesuatu yang tidak baik, kita harus sabar. Ini didikan selama 30 hari atau 1 bulan ini diharapkan betul-betul jiwa kita, ruhiyah kita itu betul-betul terdidik gitu, ya. Kemudian di samping untuk jiwa kita yang terdidik, kita juga dididik untuk berempati sosial. Dengan adanya kita ini puasa, merasakan lapar, merasakan dahaga, kita dididik oleh Allah untuk bisa merasakan bagaimana kalau saudara-saudara kita yang tidak kelaparan. Makanya adalah salah satu di masjid seperti di Masjid Jogokaryan itu. Kalau masjid-masjid yang umumnya itu, kalau tiap malam itu mesti bangunkan sahur gitu. Semua orang bangun untuk sahur. Tapi dia tidak berpikir ketika sahur itu ada enggak yang dimakan untuk sahur. Kok jangan-jangan sahur-sahur sing dipangan gak enek. Nah, akhirnya seperti Masjid Jogokaryan itu, ya, di samping membangunkan sahur, dia juga memberikan sembako untuk bisa sahur. Ini satu terobosan yang menurut saya sangat baik. Cuma masih belum banyak yang melakukan. Ya, soalnya saya kira larang ya, beras larang, lombok larang, skape larang dan gitu. Tapi itu pemikiran yang patut kita renungkan ya. Jadi kalau hanya membangun orang sahur, bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya? Adakah yang dimakan untuk sahur? Ini perlu jadi pemikiran bagi para dermawan, para agnia, orang-orang yang mampu. Nah, dengan di samping itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, memberi minum orang yang berpuasa, walaupun hanya sebiji kurma, seteguk air, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Ini adalah didikan kepada kita untuk bagaimana kita ini bisa dilatih untuk bersedekah, dilatih untuk empati. Ini kalau bisa kita praktekkan sungguh sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu ada, barang siapa memberi minum orang yang berpuasa, maka kelak di akhirat nanti akan diberi minum dari telaganya Nabi Muhammad, di mana sekali minum itu dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Nah, ini kan luar biasa. Hal-hal yang kecil seperti ini mau coba kita ini, kalau misalnya di rumah atau ada sesuatu yang bisa diberikan ke tetangga kita, diberikan kepada orang yang bisa kita kasih. Nah, luar biasa ya. Di bulan Ramadan ini suatu yang sangat perlu kita ini mencari pahala sebanyak-banyaknya, supaya bahwa bekal kita ketika kita hidup di akhirat nanti, bekal kita itu banyak. Kita bisa bayangkan kalau dalam perjalanan pulang kita nanti ke kampung akhirat, itu kita punya bekal yang banyak, pasti sangat nikmat. Berbeda dengan orang berjalan tetapi berpergian tetapi bekalnya sedikit. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti dalam Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dalam kehidupan sesungguhnya itu adalah dimulai ketika meninggal dunia itu. Karena itu alladzi khalaqal mauta didahulukan, alladzi khalaqal mauta wal hayata didahulukan. Mati, Allah menciptakan mati dulu, kemudian baru kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, sebenarnya ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, hanya masih sebatas
permainan ada sendang kurung. Kehidupannya sesungguhnya itu ada dimulai ketika mati, kemudian setelah mati kemudian kita dihidupkan kembali. Nah, itulah makanya dari itu di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak amal ibadah kita. Sholatnya, sholat tarawehnya, sholat rawatibnya, kemudian membaca Al-Qur'annya, sedekah-sedekah itu sebisa mungkin kita memanfaatkan momen yang sangat luar biasa ini. Kemudian di samping fadilah-fadilah la'allakum tattaqun, menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih sehat dalam segi puasa juga menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian semuanya maka kalian akan sehat. Ini sudah dibuktikan oleh medis dan dibuktikan oleh banyak orang bahwa dengan berpuasa kolesterol jahat, kelebihan gula, kelebihan asam urat dan lain-lain itu menjadi bisa normal dan akhirnya akan menjadi tubuh kita menjadi lebih sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung masih ada waktu sekitar 22 hari lagi ya, 22 hari atau 23 hari kita akan menjalankan puasa ini, maka marilah kita niati betul, kita ikhtiar betul bagaimana mengisi Ramadan yang mubarak ini dengan amal-amalan yang baik. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Karena kita tidak tahu sampai sebatas usia mana kita akan hidup. Banyak sahabat-sahabat kita dulu masih waktu Ramadan kemarin masih bersama kita, kemudian sekarang sudah tidak bersama kita. Saya itu punya banyak teman, ya sukses-sukses sebenarnya, tapi kok sudah banyak yang meninggal. Ya, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang itu kepala bidang, ada kepala kemenang, bareng itu. Banyak yang meninggal ya, padahal kemarin baru ketemu. Ya. Ya seperti yang Probolinggo ya kemarin itu baru ketemu, baru jago-jagongan waktu bimbingan itu sertifikasi itu, akhirnya sekarang juga meninggal. Pak Munir Kabid Urais itu juga, itu sahabat saya ketika di MAN ketemu, sekarang kemarin juga meninggal. Dan banyak lain, apalagi tetangga-tetangga kita, ya Allah banyak sekali. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momen yang spesial ini ya, dengan harapan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberi rezeki yang barokah halal, dan juga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada siang hari ini, semoga ada guna manfaatnya dan semoga bisa dilaksanakan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.